5 kecamatan di Kabupaten Baru terendam banjir. Tim reaksi cepat BPBD Baru bersama dengan TNI Polri mengevakuasi warga dan anak sekolah yang terjebak banjir. Akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak Rabu malam, ruas jalan poros Provinsi Sulawesi Selatan, Pekai Baru terendam banjir. Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah Baru, 5 kecamatan di Kabupaten Baru dilaporkan terendam banjir. Salah satu wilayah yang paling parah adalah Desa Lalabata, Kecamatan Tanete, Rilau. Baru tadi malam hujan sehingga banjir sampai 1,30 meter. Kondisi banjir ini membuat warga khawatir, terutama para orang tua yang anak-anaknya dilaporkan terjebak banjir saat hendak berangkat maupun pulang dari sekolah. Terkait hal tersebut, tim relawan BPBD Baru bersama TNI Polri segera bergerak melakukan evakuasi warga dan anak-anak sekolah yang terjebak banjir di Desa Lalabata dengan menggunakan perahu karet. Kini, BPBD telah menetapkan status siaga 24 jam untuk memantau perkembangan situasi. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan segera mengungsi jika kondisi memburuk. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Dampak banjirop terjadi di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah orang tua hingga anak-anak mengalami gatal-gatal hingga demam. Banjirop masih menggenangi ratusan rumah di kawasan Kelurahan Opas Indah, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Warga nekat menerobos genangan air untuk beraktivitas sehari-hari. Memasuki hari keempat banjirop, anak-anak hingga orang tua mulai terserang sakit gatal-gatal hingga demam. Warga juga mengeluhkan tidak ada tim medis yang datang untuk mengecek kondisi kesehatan warga korban banjir. Sebagai antisipasi, warga berinisiatif mendatangi puskesmas setempat dan memilih untuk membeli obat secara mandiri. Ada yang bentol-bentol, gatal-gatal, termasukku nih dari puskesmas tadi minta obat gatal. Terus obat sesak semalam sesak, obat nyeri kaki nih ngilu. Terus ada obat batuk nih dikasih vitamin kaki tadi. Nah, terus ini cuma nanya BPBD yang datang lantar dari rumah sakit dari mana Taman Sari. Tolong datanglah biar masyarakat di sini. Ketinggian air berangsur surut seiring berkurangnya volume pasang air laut. Namun masyarakat diimbau untuk terus waspada mengingat cuaca yang tidak menentu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Sebuah pohon besar tumbang timpa 2 unit mobil dan lapak pedagang di alun-alun Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga pohon rapuh dan tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Alun-alun menimpa beberapa kendaraan mobil dan juga lapak. Warga dikejutkan dengan tumbangnya pohon besar hingga menimpa 2 lapak, 2 mobil serta 1 motor di kawasan alun-alun Jonggol, Kabupaten Bogor. Patahnya dahan pohon akibat terjangan angin kencang di kawasan Bogor Timur. Diduga pohon rapuh dan tak kuat menahan terjangan angin. Meski tidak ada korban jiwa, 2 lapak pedagang rusak parah dan kendaraan rusak ringan. Petugas berupaya mengevakuasi batang pohon menggunakan mesin potong. Angin kencang atau gimana? Akibat angin kencang disertai kebetulan ya. Juga kebetulan pohonnya juga sudah agak rapuh, jadi tidak kuat ketika angin kencang. Dibantu warga dan relawan, batang pohon bisa dievakuasi selama 40 menit. Petugas juga menghimbau warga waspada saat angin kencang menerjang untuk tidak dekat dengan pohon yang dapat membahayakan keselamatan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara hujan deras yang mengguyur membuat sejumlah jalan di Jakarta terendam banjir. Kondisi serupa juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok. Sejumlah kendaraan mogok saat nekat melintasi banjir di Jalan Bintara, Bekasi Barat, Jawa Barat. Derasnya hujan membuat ketinggian air hampir 1 meter. Banyaknya pengendara yang mendorong sepeda motor, mereka sempat membuat arus lalu lintas tersendat.
Sementara sebagian pengendara motor lain menepi di sisi jalan sambil menunggu banjir surut. Lokasi ini kerap menjadi langganan banjir karena posisinya di dataran rendah. Ya. Ini kendaraan kebanyakan pada mogok kok motor? Mogok, ya. Pada naik ke keramik. Iya. Tapi sempat macet juga nggak Bang kalau begini? Macet pasti. Sementara itu di Jakarta, banjir merendam ruas Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan. Para pengguna jalan harus berjalan pelan saat melintasi genangan. Banjir ini kerap terjadi saat hujan deras dan disebabkan kondisi jalan yang menurun serta ditambah buruknya drainase. Kondisi ini dikeluhkan warga karena banjir juga kerap membawa sampah. Tim News melaporkan. Polisi masih selidiki kasus dugaan perundungan siswa yang terjadi di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta Selatan. Selain memeriksa kepala sekolah, polisi juga akan memeriksa guru bimbingan penyuluhan hingga wali kelas sekolah tersebut. Kepolisian bakal memeriksa guru bimbingan penyuluhan hingga wali kelas SMU 70 untuk mengusut dugaan perundungan siswa senior terhadap siswa junior. Namun pihak Polres Metro Jakarta Selatan belum membeberkan kapan pemeriksaan akan dilakukan. Ya kalau itu masih kita dalami yang jelas ya. Kemudian dari penyidik sudah menjadwalkan untuk memanggil dari guru BP, kemudian dari wali kelas. Itu yang dijadwalkan oleh penyidik. Total ada berapa saksi yang sudah? Saksi baru 3. Ya 3. Jadi seniornya ini malak atau? Ya kalau itu nanti kita dalami dulu ya. Untuk sementara ini memang penyidik sudah meminta keterangan ya. Sebelumnya pada Rabu sore, Kepala Sekolah SMU 70 Jakarta selesai diperiksa penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus ini. Pihak sekolah telah menerapkan aturan dan tata tertib sekolah dengan memindahkan 5 orang siswa kelas 12 ke satuan pendidikan lainnya. Dan kita arahkan untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain. Yang 5 orang. Berarti artinya dikeluarkan dari SMA 70 atau gimana Pak? Iya, dipindahkan Pak. Nggak boleh Pak Kasih. Karena Permendikbudnya TPPK bunyinya dipindahkan ke satuan pendidikan lain. Bisa PKBM, bisa. Sudah kita panggil orang tuanya dan sudah menerima semuanya. Ada berapa Pak yang dipindahkan Pak? 5 orang. 5 orang. Aksi bullying diketahui terjadi pada November lalu. Dari investigasi pihak sekolah diketahui motif terjadinya bullying karena pelaku berinisial F meminta uang jajan kepada korban berinisial ABF. Namun korban mengaku tak ada uang sehingga terjadi perampasan telepon genggam dan sepatu milik korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kompolnas mendatangi Polda Sumatera Selatan terkait dengan kasus penganiayaan dokter koas di Unsri, Palembang. Kompolnas mengecek secara langsung bagaimana penanganan kasus tersebut. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendatangi Polda Sumatera Selatan terkait kasus penganiayaan terhadap seorang dokter koas di FK Universitas Sriwijaya, Palembang. Kompolnas bertemu dengan korban, pihak universitas, serta penyidik Jatan Ras Polda Sumsel. Kompolnas mengecek langsung bagaimana penanganan kasus, mulai dari kronologi hingga penetapan tersangka. Kompolnas mengapresiasi respon cepat Polda Sumsel dalam kasus ini. Mengucapkan terima kasih ya kepada Polda yang meresponnya cepat, terus segera ada tersangka. Nah, ini bukan soal kecepatan ada tersangka ataukah tidak, tapi memang secara faktual ya, karena kami juga cek, kami lihat beberapa jejak digital yang ada. Tidak hanya yang ada dalam sosial media, tapi juga jejak digital yang ya, didapatkan oleh teman-teman penyidik, itu memang memungkinkan untuk segera ada penetapan tersangka. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa dokter koas Lady Aurelia Paramesti dan ibunya Lina Dedi atas penganiayaan yang dilakukan sopir mereka. Sang sopir Fadila alias Datuk telah menjadi tersangka dan ditahan. Di sisi lain, Lady Aurelia dan korban pemukulan yang sama-sama dokter koas M. Lutfi sementara diistirahatkan oleh pihak kampus untuk mempermudah proses investigasi. Sebelumnya, kasus penganiayaan mahasiswa koas viral di media sosial. Pertikaian dipicu oleh masalah jadwal piket jaga akhir tahun. Ibu Lady dan sopirnya menemui koordinator koas Lutfi untuk membicarakan jadwal piket anaknya. Perbincangan pun memanas.
Lutfi dinilai tidak merespon permintaan agar jadwal Ledi diganti. Fadila, sopir Ibu Ledi pun emosi dan memukul Lutfi. Kini Fadila telah ditetapkan sebagai tersangka dan hukuman penjara maksimal 5 tahun pun menantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua dan yang diduga bayinya tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Mediasi berlangsung selama 6 jam. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jack Pradono Handoyo, mengatakan mediasi menghasilkan 3 kesepakatan, yakni akan menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan selama 2 minggu, menjaga privasi masing-masing, serta tidak memperkeruh suasana dengan tampil di media massa maupun media sosial. Sementara orang tua bayi diduga tertukar, Feni dan Rauf menyebut tidak menjelaskan hasil mediasi tersebut. Namun, Feni dan Rauf menyebut akan terus berjuang dengan melakukan tes DNA ulang di rumah sakit lain jika hasil tes DNA yang keluar menunjukkan positif atau identik. Sementara itu, KPAI menyebut mediasi digelar bukan menyangkut tindak pidana, melainkan fokus kepada upaya mencari solusi bersama. Atau kompensasi nggak dibicarakan pada hari ini? Tadi tidak dibicarakan. Tapi ada hitam di atas putih. Ada investigasi internal kan? Ada. Kita melakukan dan kemudian dari pihak Dinkes Rumah Sakit juga sudah menurunkan 2 kali dan juga mengevaluasi. Sementara apa yang ditemukan? Silakan ditanya sama pihak Dinkes ya. Mengenai medis yang katanya tidak pernah didapatkan oleh pihak keluarga Pak Rauf. Benar itu, Dok? Kita tidak ingin membrunjing lebih lanjut, tapi sederhananya kan itu kan hak pasien. Hak pasien kan untuk dapat rekam medis kan? Iya, kenapa tidak dikasih kepada pasiennya? Sederhana itu, kenapa tidak diberikan kepada pasiennya rekam medis bayi itu? Baik. Ini urusan bayi. Ya, hari ini prosesnya berlangsung tanpa tekanan, silahkan ditanya. Tapi dalam proses sebelumnya itu ada tekanan berapa? Apakah rekam medis itu sudah di tangan pihak orang tua sekarang? Ada siapkan, tapi belum Rumah sakit bakal mencari itu semua sih. Akan menuntut? Tidak. Kenapa tidak? Saya kurang tahu sih. Terus bayi kandungnya gimana? Saya kurang paham soalnya nggak boleh ceritain ya. Akan dikembalikan? Iya, intinya itu sih. Akan dikembalikan? Iya. Saat ini berarti tahu keberadaan bayi? Tidak. Tidak tahu, Bang. Nggak tahu? Iya. Tapi tadi dari rumah sakit menjanjikan? Ya bakalan tinggal nunggu hasil DNA aja gitu, Bang. Ya, kalau nanti hasil tes DNA negatif, berarti kan itu bukan anak kalian ya? Iya. Apa langkah selanjutnya? Akan dituntut ke rumah sakit? Nanti akan mungkin apa kuasa hukum saya nanti. Polisi menyatakan berkas perkara Iwas alias Agus Difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram telah dilimpahkan ke kejaksaan dan akan segera P21 atau dinyatakan lengkap. Jika sudah P21, Agus kemungkinan akan resmi ditahan di lapas. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan berkas perkara Iwas alias Agus Difabel, seorang tunadaksa yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram sudah dilengkapi dan dikirim ke kejaksaan. Dalam waktu dekat, polisi menyebut berkas perkara Agus ini akan segera dinyatakan P21 atau sudah lengkap oleh kejaksaan. Jika nantinya berkas telah dinyatakan P21, Agus yang saat ini berstatus tahanan rumah bisa dilakukan penahanan dan ditempatkan di Lapas Lombok Barat. Kemarin hari Senin udah selimpahan berkas ke kejaksaan, kami menunggu hasil penelitian jaksa. Kalau memang udah lengkap nanti kami P21 kami akan kirimkan ke kejaksaan. Awal belum ada informasi. Sementara belum ada, kami menunggu itu. Kemungkinan Agus ditahan Pak Kabit karena sudah cek lokasi penjara gitu? Kalau ditahan sementara masih tahanan rumah ya kalau untuk Polda. Dan kalau nanti untuk pada saat P21 sedang dikomunikasikan KDD dengan yang lainnya seperti apa pola penahanannya juga masih dikomunikasikan. Berarti tunggu P21 dulu baru ditahan? P21. Sebelumnya, Polda NTB bersama Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB telah mengunjungi Lapas Lombok Barat guna memastikan kelayakan lapas untuk penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, Iwas alias Agus Difabel dikenakan pasal 6E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar uang palsu kembali ditangkap polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mirisnya, pelaku yang merupakan seorang mahasiswa membuat uang palsu dengan menggunakan fotokopi berwarna.
Mahasiswa berinisial KAW, 25 tahun, tak berkutik saat ditangkap usai berbelanja menggunakan uang palsu di sebuah warung di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tersangka sengaja membelanjakan uang palsu pecahan 100.000 untuk mendapatkan kembalian uang asli. Namun sadar dengan uang palsu, pemilik warung segera mengejar pelaku dan melaporkannya ke polisi. Tersangka nekat membuat sendiri uang palsu menggunakan printer untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara aksinya telah dilakukan sebanyak 5 kali. Uangnya itu dia membuat dengan cara fotokopi warna. Dengan printer biasa yang kita pakai, fotokopi warna. Jadi di mana dia pakai kertas HVS F4 difotokopi dengan 2 uang 100.000 sebanyak 19 lembar. Atas perbuatannya, kini tersangka terancam hukuman penjara minimal 10 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah peredaran uang palsu jelang Natal dan Tahun Baru. Di Mamuju, Sulawesi Barat, uang palsu ditemukan di sejumlah swalayan. Uang palsu diduga berasal dari pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin Goa. Peredaran uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan sudah beredar luas hingga provinsi tetangga. Salah satunya di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Uang palsu ditemukan di sebuah swalayan dan beberapa toko. Pengelola toko mendeteksi uang palsu saat mesin penghitung uang otomatis tiba-tiba berbunyi. Saat diterawang, ternyata benar ada sejumlah uang palsu terselip, yaitu pecahan 50.000 dan 100.000 rupiah. Ketika saya pegang, kok beda dengan uang pada umumnya. Tekstur kertasnya apa ya? Kertasnya berbeda, kemudian warnanya juga berbeda. Ketika saya tes masuk di mesin penghitung kami, tes penghitungan kami itu berbunyi. Saya sudah pastikan bahwa saya terawang, kayaknya ini uang palsu. Masyarakat diimbau waspada uang palsu terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Periksa uang dengan cara dilihat, diraba dan diterawang, serta selalu periksa benang pengaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Sindikat uang palsu di Lembaga Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar memproduksi uang palsu hingga triliunan rupiah. Dari 17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Polres Goa menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu senilai triliunan rupiah. Dari ke-17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya merupakan kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahan pembuatan uang kertas palsu berasal dari Cina. Minta penjelasan ke Pak KPI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit (GI). Nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap salah satu pelaku yang membayar pinjaman sebesar Rp500.000 dengan uang palsu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi masih terus mengejar DPO lain yang diduga terlibat kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Uang palsu yang diproduksi sindikat di kampus UIN Alauddin Makassar sulit dibedakan dengan uang asli. Meskipun demikian, uang palsu itu tidak memiliki pengaman yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Polisi terus menyelidiki sindikat peredaran uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar. Dari hasil penyelidikan, uang palsu tersebut sulit dibedakan dengan kasat mata.
Para pelaku bahkan menggunakan benang khusus yang menyerupai aslinya. Meski demikian, kualitas uang palsu yang disita polisi ini berbeda dan tidak memiliki pengaman yang hanya bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia pun mengimbau warga selalu waspada karena diduga masih banyak uang palsu yang beredar di masyarakat. Uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa, Sulawesi Selatan mengamankan 17 orang pelaku yang diduga sindikat produksi dan pengedar uang palsu. Sebelumnya, polisi juga menggeledah ruang perpustakaan di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain mengamankan seorang oknum pegawai, polisi juga menyita mesin pencetak dan sejumlah uang palsu sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, jelang libur dan tahun baru, Pelabuhan Merak saat ini mulai terpantau padat. Ribuan kendaraan mulai memadati kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pihak ASDP. Kondisi di Pelabuhan Merak, Banten sejak Rabu malam hingga Kamis siang terpantau padat. Kendaraan truk, bus, dan kendaraan pribadi tampak memasuki kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak PT ASDP Pelabuhan Merak. Agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak, Banten, PT ASDP telah menyiapkan kantong parkir di dalam pelabuhan berkapasitas daya tampung lebih dari 6.000 kendaraan. Selain itu, daerah Cikuasa Atas dan beberapa daerah rest area kilometer 68 dan kilometer 43 juga dijadikan area parkir kendaraan sebelum sampai ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, persiapan menghadapi Nataru juga sudah dilakukan sejak beberapa minggu terakhir. Yang pertama, kita sudah survei bersama instansi terkait termasuk juga Pak Kapolda, beserta PJU dan instansi terkait dalam hal ini dari Dinas Perhubungan, dari Korlantas, kemudian juga dari ASDP, KSOP. Kita melakukan pengecekan minggu lalu untuk kesiapan sarana prasarana di 3 pelabuhan yang ada di Merak. Yang pertama di Ciwandan, kemudian di Pelabuhan Merak sendiri yang ada 7 dermaga, termasuk di BBJ, dan juga untuk buffer zone di Pelabuhan Indah Kiat. Guna menciptakan rasa aman selama musim libur Nataru, pihak kepolisian menerjunkan sebanyak 517 personil yang ditempatkan di beberapa titik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, bagaimana situasi Pelabuhan Merak jelang libur Natal dan Tahun Baru? Kita akan berbincang dengan Korporat Sekretari PT ASDP, ada Ibu Selvi Arifin. Baik, selamat siang Ibu, apa kabar Bu? Selamat siang Mas Data, Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ibu, hingga kini bagaimana situasi penyeberangan Pelabuhan Merak? Oke, baik. Saya laporkan dari Pelabuhan Merak bahwa saat ini kondisi cuaca cukup stabil. Jadi sekarang sudah mulai ada matahari, sudah mulai cerah, sehingga operasional maupun pelayanan bisa berjalan dengan lancar. Memang kan beberapa mungkin minggu lalu kita bisa mengetahui bahwa memang ada kondisi angin kencang dan juga hujan yang menyebabkan ada keterlambatan pada pelayanan penyeberangan kami. Namun untuk hari ini ataupun 2 hari terakhir ini kondisi cuaca cukup stabil. Demikian Mas Nata. Baik, kemudian kapan prediksi puncak arus libur Nataru di berbagai pelabuhan Bu? Terutama di Merak. Oke, baik. Kalau untuk kondisi puncak diperkirakan memang di tanggal 22-23 Desember ini. Diperkirakan karena kan ini kebetulan kan Sabtu Minggu tanggal 22-23 ya. Jadi memang diperkirakan hari puncaknya ataupun arus puncaknya adalah di 2 hari tersebut. Dari estimasi kami memprediksi ada kenaikan sekitar untuk kendaraan ada sekitar 7,1% kenaikan, sementara untuk di penumpangnya ada 4,1% kenaikan. Jadi diperkirakan akan ada 3 juta penumpang yang akan melakukan perjalanan di masa Nataru ini. Baik, kemudian langkah antisipasi apa yang dilakukan dari pihak ASDP untuk mencegah kepadatan yang akan terjadi? Oke, baik. Kami dari ASDP sebagai operator pelabuhan telah melakukan beberapa persiapan. Salah satunya adalah kami sudah berintegrasi dengan area muat parkir di Pelabuhan Indah Kiat yang lokasinya tepat bersebelahan dengan dermaga 7 kami, di mana kondisi di sana
Sarjana sudah bisa menampung sekitar 500 kendaraan, namun secara keseluruhan di Pelabuhan Merak saat ini sudah bisa menampung ada kenaikan dari yang tadinya cuma 5.000 sekarang sudah bisa sekitar 6.000 kendaraan yang bisa ditampung. Kemudian juga ada beberapa dermaga seperti contohnya dermaga 2 di Pelabuhan Merak itu sudah kita tingkatkan kapasitasnya yang tadinya hanya bisa menampung kapal-kapal yang berukuran 3.000 JRT, sekarang sudah bisa menampung ataupun bersandar kapal-kapal dengan ukuran 10.000 JRT. Artinya apa? Artinya kapal yang lebih besar bisa bersandar dan bisa menampung kendaraan sekitar 800 kendaraan untuk sekali angkut. Jadi harapannya dengan adanya peningkatan kapasitas dermaga maupun juga kapasitas muat di pelabuhan ini bisa memberikan kelancaran ataupun percepatan untuk kendaraan yang akan berangkat ke Pelabuhan Bakahuni. Kemudian juga kami ada juga penambahan loket-loket tambahan untuk Nataru ini dan juga ke depan nanti untuk persiapan angkutan Lebaran. Demikian Mas Nata. Baik, apabila kita bahas soal cuaca nih Bu, apakah cuaca buruk ini masih menghambat jalur penyeberangan? Oke, kalau cuaca buruknya terjadi, tentunya pasti ini akan menghambat kelancaran gitu ya. Karena gini, karena kalau berbeda dengan maskapai udara gitu ya, karena mereka biasanya ketika sudah ada di udara mereka mungkin sudah bisa melaksanakan penerbangan dengan cukup nyaman. Nah sementara kalau kita di pelabuhan ini ketika nanti memang ada cuaca ekstrim gitu ya, di mana ada angin kemudian gelombang, sehingga kapal ini pasti akan mengalami kesulitan untuk bersandar sehingga juga akan mengganggu kelancaran kendaraan muat ataupun bongkar dari kapal. Karena tentunya kan kami akan mengutamakan keselamatan sehingga nanti perannya di sini adalah peran dari KSOP sebagai regulator. Mereka yang akan menyatakan kapan memang kondisi aman untuk kapal boleh berlayar, kapan boleh bersandar. Dan juga kami menghimbau kepada para pengguna jasa untuk selalu mengikuti arahan petugas baik ketika berada di pelabuhan maupun di atas kapal. Demikian Mas Nata. Baik, kemudian apakah ada rekayasa Bu sebagai antisipasi gangguan cuaca di Selat Sunda? Oke, kalau untuk rekayasa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, juga dengan pihak BMKG, juga dengan pihak-pihak lainnya. Tapi khususnya kalau memang nanti dinyatakan oleh BMKG bahwa memang ada kondisi buruk, maka kami akan menginformasikan kepada para pengguna jasa dan juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan delaying system ataupun juga memanfaatkan kantong-kantong parkir yang berada di luar pelabuhan sehingga kendaraan ini tidak nyangkut ataupun tidak stuck di jalan menuju pelabuhan dan sehingga mereka masih bisa menunggu dengan nyaman karena memang di area-area tempat buffer zone ini sudah tersedia fasilitas umum yang bisa digunakan seperti toilet, tempat makan dan juga ruang tunggu. Jadinya mudah-mudahan ini bisa membantu para pengguna jasa merasa lebih nyaman saat menunggu. Nah, selebihnya kami juga biasanya akan memberikan informasi secara berkala terkait dengan kondisi cuaca di pelabuhan sehingga para pengguna jasa juga bisa merencanakan perjalanannya apabila memang kondisi masih padat ataupun kondisi cuaca masih belum bersahabat, maka mungkin mereka bisa mereschedule perjalanannya. Nah, dalam kondisi-kondisi cuaca ekstrim, Mas Nata, mungkin kalau dari ASDP sendiri, kami juga akan melakukan ada tindakan force major di mana mungkin nanti tiketingnya kalau misalnya para pengguna jasa sudah membeli tiketing, mereka tidak perlu khawatir karena pada saat kondisi-kondisi cuaca ekstrim, kami juga akan melakukan perpanjangan masa tiket sehingga tiketnya tidak hangus. Namun memang ini mudah-mudahan cuaca ini lebih bersahabat sampai dengan akhir tahun ini sehingga para pengguna jasa bisa melakukan perjalanan dengan aman lancar. Baik, Ibu Selvi, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya sudah bergabung bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sepekan jelang libur Natal, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Lonjakan penumpang terjadi karena kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur maupun pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah pengguna moda transportasi udara ini seiring dengan berlakunya kebijakan pemerintah terkait harga tiket penerbangan domestik yang diturunkan sebesar 10% selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat pun menyambut baik kebijakan yang telah berlaku mulai 19 Desember ini. Bantu banget sih untuk kita apalagi yang punya anak
ya. Untuk liburan itu manfaatnya banyak banget. Lagi sempet sih nanya-nanya juga sama yang lain. Itu lumayan sekali perbedaannya kan, dari harganya sekian jadi sekian. Jadi bantu banget. Terima kasih, itu aja. Ini tujuannya. Sementara pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat lonjakan jumlah penumpang pesawat mencapai 169.000 penumpang atau naik sebanyak 25% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan pergerakan pesawat meningkat hingga 1.082 penerbangan yang normalnya hanya 950 pergerakan pesawat. Tentunya antusias ini tak lepas dari program pemerintah, yaitu salah satunya penurunan dari harga tiket itu sendiri. Dan kami mendukung program tersebut dengan memberikan pengurangan tarif atau diskon terhadap passenger service charge. Pemberlakuan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik diberlakukan mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, Kakor Lantas Polri juga menyebut terdapat 3 klaster yang akan menjadi fokus pengamanan pada libur Natal Tahun Baru 2024-2025. Pihaknya juga memprediksi lebih dari 100 juta warga akan melintasi jalan raya. Dan berikut penjelasan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan dalam persiapan libur Nataru bersama dengan rekan kami, Camar Haenda. Kita melakukan survei ke jalan, ya, baik itu di jalan tol, jalan arteri, jalur yang akan menuju ke wisata, dari penyeberangan, mulai Bakauni, Merak, sampai dengan Ketapang Gilimanuk, itu sudah kita survei semua. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah laksanakan dan mendapatkan beberapa potensi, ya, potensi kerawanan lalu lintas, baik itu kecelakaan, ya, lalu lintas maupun kemacetan atau perlambatan di ruas-ruas jalan tersebut. Sehingga kita mengklaster, ya, mengklaster ada 3 klaster yang menjadi perhatian kita di bidang Kamseltib Carlantas ini. Yang pertama tadi di jalan tol, ini masih juga karena masih favorit masyarakat yang akan pulang kampung, mudik, mau wisata, itu melalui jalan tol. Ya. Sehingga kita sudah memetakan tempat-tempat rawan kecelakaan, kemudian tempat-tempat rawan kemacetan. Kemudian di jalur arteri, baik itu Pantura, kemudian jalur tengah, selatan, selatan-selatan, itu sudah kita survei, ya. Ada beberapa potensi yang akan menjadi trouble spot atau rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Kita sudah inventarisir, ya, sehingga kita sudah ada strategi-strategi yang akan kita lakukan di situ. Jalur wisata juga demikian, ya, sama, karena survei dari Kementerian Perhubungan 45% lebih itu akan melakukan perjalanan wisata, ya. Jadi kita antisipasi, kita petakan potensi-potensi kerawan di akses jalur wisata. Yang terakhir penyeberangan. Ya, ini juga salah satu titik krusial yang mendapat perhatian. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Bareskrim. Pemeriksaan dirinya terkait dengan kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online. Budi Ari diperiksa selama 2 jam namun enggan menjawab terkait dengan pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan dia wajib membantu polisi dalam pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Nunggunya lama, teman-teman media sekalian. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang
berwenang. Tapi Pak, sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Sebelumnya polisi menangkap 26 tersangka dalam kasus mafia akses judi online termasuk 10 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara PPATK merilis jumlah perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 13,2 triliun rupiah. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk mobil mewah bernilai fantastis hingga mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah. Dimulai dari Rp10.000. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan dugaan korupsi hingga 150 miliar rupiah. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk menangani kasus ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Hari ini yang dilakukan oleh tim khusus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Sementara itu, penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi senilai 150 miliar rupiah. Teguh menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk tangani kasus ini. Memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku AP untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan dengan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektor.
Sebelumnya penggeledahan dilakukan di ruang Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan keduanya digelar di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di serambi istana. Keduanya kemudian menuju Saluting Dais untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden el-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Setelah itu keduanya memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Usai perkenalan, Presiden Prabowo dan el-Sisi kemudian melakukan percakapan pribadi serta pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Presiden el-Sisi menyatakan dukungannya untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Mesir di berbagai bidang, termasuk mendukung penuh pelajar Indonesia belajar di Mesir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri KTT D8 di Mesir. Prabowo menyampaikan pentingnya kolaborasi antar negara-negara anggota untuk mendorong pemanfaatan sumber daya maritim demi tercapainya pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menyampaikan jika memanfaatkan blue economy atau ekonomi maritim secara maksimal sehingga perekonomian akan benar-benar kuat. Namun, untuk memberikan manfaat yang lebih nyata bagi rakyat, Prabowo pun menekankan pentingnya negara yang tergabung dalam anggota D8 untuk mengutamakan persatuan. Prabowo juga menegaskan tanpa persatuan dan tanpa integrasi, negara yang tergabung dalam anggota D8 akan lemah dan jika kita lemah, maka akan lebih mudah dieksploitasi. Pasca kisruh dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia, pemerintah melalui Menteri Hukum memutuskan hanya mengakui satu kepengurusan PMI di bawah kepemimpinan Yusuf Kala. Usai kisruh perebutan kursi Ketua PMI 2024-2029, petahana Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyebut tindakan Agung Laksono menggelar musyawarah nasional atau munas tandingan merupakan tindakan ilegal. Pemerintah melalui Menteri Hukum memediasi dualisme kepengurusan PMI, di mana berdasarkan ADART, pemerintah hanya mengakui satu organisasi PMI di bawah kepemimpinan Yusuf Kala. Kami telah menyerahkan balasan surat yang diajukan oleh pengurus Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Yusuf Kala, dan sekaligus kami memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum telah menerbitkan balasan surat yang pada intinya sesuai dan setelah kami melakukan kajian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Palang Merah Indonesia, maka Kementerian Hukum memberi pengakuan atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sekaligus pengurus baru Palang Merah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Dengan ini tentu maka isu-isu tentang ada pengurus baru itu berarti sudah dijelaskan arahan pemerintah yang sah, cuma karena prinsip Palang Merah internasional hanya boleh ada satu Palang Merah di suatu negara atau bulan sabit merah, cuma satu boleh. Nah, karena itu kalau telah tadi aku pemerintah, maka secara sah, maka saya kira persoalannya telah selesai dan tentunya teman-teman yang ada di pihak ya bisa
jadikan organisasinya menjadi organisasi sosial, organisasi membantu masyarakat, silakan aja, tapi tidak atas nama PMI. Nah, itu yang saya sampaikan prinsip pokoknya seperti itu. Usai ramai pemecatan Jokowi dari PDIP, kini PDIP menyatakan siap melawan segala bentuk upaya mengawut-awut partai jelang Kongres kelima PDIP pada tahun 2025 mendatang. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional Roni Talapesi bahkan meminta aparat hukum segera mengambil tindakan terkait dengan adanya dugaan menghasut keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengawut-awut PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan yang sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami meminta kepada aparat penegak hukum kepolisian untuk dapat menertibkan hukum agar berkeadilan untuk menjaga stabilitas politik. Sejelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok mulai melonjak. Harga telur dan minyak goreng terpantau naik signifikan. Harga sejumlah bahan pokok mulai melonjak jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Pasar Jaya Senen, Jakarta Pusat, harga telur ayam naik dari Rp25 hingga Rp27.000 menjadi Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram sejak 2 pekan lalu. Harga minyak curah juga naik dari semula Rp18.000, kini dibanderol menjadi Rp21.000 per kilogramnya. Sedangkan minyak kita, minyak subsidi pemerintah, masih di harga Rp18.000, tapi sulit didapat. Meski begitu, beberapa bahan pokok masih terpantau stabil, seperti harga daging ayam seharga Rp37.000 per kilogramnya dan daging sapi di harga Rp130.000 per kilogram. Yang naik itu telur, minyak, dari harga telur tuh normalnya itu 27-28, sekarang udah 31 per kilo. Kalau minyak? Kalau minyak normalnya itu 18.000, sekarang udah nyampe 21 per kilo. Curah ya? Yang lagi susah itu sekarang minyak kita. Pasaran udah 18.000 seliter. Tapi barangnya susah-susah gampang. Biasanya di antara H-1, 2, 3 itu pasti ada kenaikan. Tetapi dengan kenaikan berapa harganya itu belum tahu, kita juga belum tahu. Kalau sekarang harganya di berapa sih Pak? Di sekarang itu 130 per kilo. Daging sapi memang murni. Para pedagang memprediksi harga bahan pokok akan semakin naik saat hari Natal hingga Tahun Baru. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menaikkan PPN jadi 12% Januari 2025. Di tengah kebijakan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah pun terus berusaha memberikan keringanan bagi UMKM guna mendorong UMKM yang mandiri. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman menyatakan bahwa dari besaran insentif PPN di tahun 2025, mayoritas akan diberikan untuk sektor UMKM. Memberikan beberapa paket insentif kebijakan. Yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Tidak hanya itu, sejumlah keringanan lain akan diberikan pada UMKM. Di antaranya, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5%. Insentif ini diberikan bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun. Pemerintah juga membebaskan PPh untuk UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta. Ada skema pembiayaan industri padat karya.
Misalnya adalah untuk ringanan pembelian mesin ada subsidi 5%. Sementara Bank Indonesia menilai dampak kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak minim pada inflasi. Sementara kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh tarif PPN, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor harga komoditas global. Bank Indonesia akan tetap melakukan konsistensi antara kebijakan moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi agar tetap berada dalam target sasaran 1,5% hingga 3,5%. Selain berdampak minim pada inflasi, dampak kenaikan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi juga tidak terlalu besar, yakni sekitar 0,2% hingga 0,3%. Ini kita harus pakai asumsi yang digunakan oleh Bank Indonesia itu kemarin rata-rata historisnya. Berapa sih yang akan dipastru atau dijadikan langsung kenaikan harga? Kan kalau pajak naik, langsung harganya naik. Nah itu kan kadang-kadang pengusaha juga bisa mengabsorb karena dia punya keuntungan dan lain-lain. Nah berdasarkan historisnya sekitar 50%-an yang dipastru. Nah hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Tetapi apakah ini besar? Jawabannya tidak. Karena hasil perhitungan kami dari proyeksinya dia sekitar sedikit di atas dari 2,5 plus minus 1% dari target inflasi kita di 2. Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi PT Sri Rejeki Isman Sritex terkait dengan putusan pilot Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT Indo Barat Rayon. Permohonan kasasi Sritex yang telah diputuskan melalui sidang pada 18 Desember 2024 dan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggotanya yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lukas Prakoso. Dalam laman kepaniteraan, Mahkamah Agung tertulis jika amar putusan ditolak. Manajemen PT Sritex sebelumnya telah mendaftarkan kasasi pada Oktober 2024 setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Selanjutnya perkara itu diajukan ke MA melalui PN Semarang pada 15 November 2024. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina di MTMC Polri yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Terima kasih rekan Nata dan juga selamat siang pemirsa pada aktivitas yang hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Di mana dapat Anda lihat bersama arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Kalibata ataupun Pasar Minggu saat ini dalam situasi ramai lancar dan pelambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Kalibata ataupun lurus ke arah Cawang dan juga Pancoran saat ini dalam situasi relatif lancar dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dan mengantisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke Pancoran ataupun berbelok kiri ke arah Pasar Minggu saat ini dalam situasi ramai lancar dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 50 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan juga kami informasikan bahwa di kawasan ini merupakan kawasan yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan juga stasiun kereta api, sehingga peningkatan jumlah arus kendaraan juga akan terus terjadi. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berjenis ponco serta tidak meneduh di bahu jalan maupun di underpass karena dapat menyebabkan ketersendatan membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate
Untuk informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Dan bagi dapat kami informasikan semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari kawasan Kalibata. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.